teman-teman, hari ini saya pakai full dress bartender. Saya mau berbagi tentang peralatan-peralatan yang biasa dipakai di bartender. Mungkin kalian sering kali nongkrong di bar atau mungkin hanya sekedar melihat film di mana di situ suasana bar dengan berbagai peralatannya yang kalian nggak ngerti apa itu. Nah, ini kebetulan hari terakhir dari kru saya, ada Bro Sihab. Sebelum dia pamit, dia harus memberikan ilmunya untuk kita semuanya. Dia akan perkenalkan semua yang dipakai di bar, equipment apa saja yang bisa kita kenal. Oke Bro, bisa dikenalin nih apa aja yang biasa dipakai peralatan di bar ini. Yang pertama mungkin ada stirrer. Stirrer biasanya untuk mengaduk minuman. Stirrer wujudnya seperti ini ya. Di dalam untuk mengaduk. Ada cocktail strainer. Ini untuk menyaring di shaker biasanya. Jadi untuk penggunaannya kita pakai shaker glass seperti ini. Untuk menyaring biasanya untuk es batu, untuk buah-buahan yang ada di dalam tanpa ikut sertakan di gelas. Ini ada ice cube. Barangkali mau bikin milkshake kan berbahan dasar dari fresh milk sama es krim. Ini ada strainer, penyaring biasa sih. Kalau di dalam bar biasanya dibilang strainer. Shaker Gunanya untuk apa? ini fungsinya untuk mencampur minuman aja sih. Jadi penggunaannya tinggal jadiin satu, masukkan semua bahan-bahan dasar minuman, tinggal tutup, kita shake gitu aja. Ini biasanya yang selalu digunakan para bartender untuk atraksi ya. Iya. Juggling juga. Sobat Jadi juggling. ini biasanya ini namanya shaker untuk mencampur berbagai jenis minuman koktail biasanya ya. Iya, punya untuk kita juga punya whippet. Ini fungsinya buat bikin whipped cream. Tapi jarang sih yang pakai ini karena untuk mocktail atau buat milk base biasanya. Terus kita juga ada jigger. Jigger penting. Ini jigger berfungsi untuk menakar minuman. Jadi ada yang satu os biasanya 25 sampai 30 mili. Itu yang baliknya biasanya 2 os, jadi 2 kali lipatnya. Tinggal baliknya. Ada juga yang jigger yang 50 mili. Untuk yang 50 mili berfungsi untuk setengah dari 100, biasanya banyak yang pakai 50 cc atau 50 mili. Untuk kopi mungkin perlu dijelasin juga Pak. Boleh. Untuk coffee equipment kita yang pertama tetap butuh espresso mesin buat bikin bahan dasar espressonya. Terus ada portafilter. Portafilter berfungsi untuk menaruh bubuk kopi yang sudah di grinder dari mesin kopi, tinggal masukin ke brew bed. Apa itu brew bed? Brew bed adalah tempat untuk memasukkan portafilter di dalam mesin kopi atau espresso mesin. Terus ini namanya temper. Temper fungsinya untuk menekan bubuk kopi yang setelah di grinder, turun dari grinder, masuk ke tempat portafilter untuk mengepres. Jadi tinggal menekannya pun juga nggak sembarang tinggal gini atau tinggal gini aja, tapi ada salah satu bisa dibilang trik ya. Jadi tangannya begini, fungsinya untuk menyeimbangkan atau meluruskan bubuk kopi yang nanti di dalam ruangan di dalam portafilter itu Supaya tekanannya merata. Iya Pak, itu juga bakal mempengaruhi krema yang dihasilkan dari mesin kopi tersebut. Krema itu seperti berwarna coklat ke kuning-kuningan di atas kopi biasanya. Ini yang namanya grinder. Fungsinya untuk menggiling biji kopi menjadi serbuk kopi. Benar. Jadi ini adalah mesin yang kita gunakan untuk mengolah dari kopi yang masih berwujud dari biji itu berubah menjadi serbuk halus. Itu kita haluskan sendiri dengan peralatan ini yang namanya grinder. Ya, untuk kekasaran dan kehalusannya bisa diatur. Di sini ada keterangannya mau berapa. Untuk yang di mesin kopi jangan terlalu halus juga jangan terlalu kasar.
Tapi untuk manual brew biasanya kita pakai yang antara 2 sama 3. 2 sampai 3 ya. Iya, ada keterangannya sih Pak di sini. Tapi untuk yang bikin espresso pakai mesin, biasanya kita pakai antara 1 ke 2. Jadi lebih halus daripada yang Untuk espresso harus lebih halus ya. Iya, karena karena pakai mesin. hanya dia ambil inti dari tidak kopi. sarinya kopi itu sendiri. Oke, itu tadi peralatan-peralatan yang biasa dipakai oleh bartender, mulai dari jiggernya udah, shaker, strainer segala macam. Nah, yang juga seringkali teman-teman kurang paham adalah peralatannya yang dipakai adalah gelas. Gelas, kalau kita bicara gelas dalam bahasa Indonesia itu kita cuma tahu ada gelas seperti ini ya. This is kind of glass. Padahal ada ratusan jenis gelas yang berbeda dan masing-masing itu punya nama. Itu adalah salah satu alasan kenapa para bartender, para koki itu susah menyebutkan peralatan atau item-item dalam bahasa Indonesia karena memang susah untuk dicari padanan bahasa Indonesianya. Seperti itu. Kita akan kenalin nama-nama masing-masing gelas ya yang dipakai untuk menyajikan minuman yang berbeda juga. Biasanya dominan dari bir. Kalau minum bir kita biasanya pakai gelas. Yang pertama gelasnya harus dingin sudah. Jadi harus dingin. Kenapa harus dingin? Karena untuk membuat birnya tersebut awet dinginnya. Karena kan penyimpanannya di chiller. Di chiller sudah dingin. Tapi kalau pakai gelas yang biasa, otomatis suhu dinginnya berpindah ke gelas yang nggak dingin. Jadi untuk birnya lebih cepat hilang rasa dinginnya. Jadi tips penting banget Tips ya. penting. Meskipun Jadi, sepele tapi sangat berpengaruh sih Pak untuk pecinta bir. kalau teman-teman termasuk orang yang suka bir, jangan pernah beli bir yang di display di toko yang udah dipajang di depan kena sinar matahari langsung. Itu rasanya sudah sangat berbeda, udah nggak enak. Jadi jam bir itu lebih mantap. Dia penyimpanannya lebih rapi, tidak terkena sinar matahari langsung, dan disajikannya pun itu tadi, bir itu selalu lebih segar kalau disajikan dingin ya. Dingin Pak. Ditambahkan ice cube nggak asik, Nggak asik, merubah taste-nya jadi berubah. taste-nya. Bener. Karena nggak bisa disajikan pakai ice cube, kita sajikannya udah disimpannya di ruangan dingin, gelasnya pun harus Dingin. gelas dingin. Kita juga ngecil gelas. Yang ini gelasnya pun juga macam-macam sih buat bir. Ada pilsener. Ini pilsener. Ini juga ada pilsener lagi. Seperti ini bentuknya. Ada juga bir mug. Bir mug lebih ke kayak gelas es teh sih mungkin kalau di Ya. warung. Jadi kita lihat ya, gelasnya itu sampai mengembun begini karena memang penyimpanannya kita simpannya di lemari pendingin supaya ketika disajikan birnya tidak berubah, suhunya segera naik. Juga awet, lebih awet juga. Lalu mungkin untuk yang spirit biasanya ada yang menyajikan strike up itu tanpa es batu Pak. Jadi cuma pakai gelas shooter bisa dibilang juga shot glass. Kalau di bar biasanya untuk spirit sih Pak, jadi bisa buat tequila, whisky, vodka, dry gin. Permisi Bapak, mau strike up atau on the rock? Jadi kalau strike up penyajiannya kita pakai shot glass tadi. Kita pakai shot glass, tapi kalau on the rock kita pakai gelas old fashion. Ini namanya gelas old fashion. Saya cuma mau ngobrol sama Ustadz Old fashion penyajiannya tinggal ngasih es. Itu ada acara-acara aja. Kenapa disebut on rock? Biasanya bisa disajikan whisky on rock. Nah itu karena disajikannya dengan tambahan ice cube. Hah? Beda lagi. Jadi penyajiannya gitu. Oh gitu. Nah, kalau sudah dimasukin di gelas old fashion, kita tinggal ngasih spiritnya mau one shot atau double. Kalau double berarti 2 oz, 1 oz 30 ml jadi 60 ml. Banyak banget ya yang ternyata. Ya ini masih untuk penyajian yang spirit aja. Kita ada juga gelas-gelas untuk koktail. Gelas koktail macamnya juga banyak. Yang pertama kita ada highball Pak. Ini highball. Nah gelas ini namanya highball. Ciri-cirinya highball itu adalah biasanya lurus, panjang, tinggi. Nah itu highball. Ya ini highball biasanya untuk kalau koktail bisa dipakai Long Island, bisa dipakai Singapore juga. Singapore Sling. Singapore Sling bisa. Kalau mocktail banyak banget sih mau dipakai. Mojito juga andalan. Apalagi yang suka dominan rum.
terus ada juga cocktail glass. Cocktail glass ya, kita punya banyak ya. Kita di sini tuh ada jenis cocktail glass. Cocktail glass macam-macam, bisa dipakai buat espresso martini, bisa dibilang martini glass juga sih Pak. Ini martini glass atau bisa dibilang cocktail. Kita juga punya unsteam cocktail. Unsteam cocktail bedanya, oh iya Pak, di gelas ada dua jenis. Ada yang unsteam glass sama steam glass. Steam glass dan unsteam glass ya. Iya. Steam glass itu adalah gelas-gelas yang berkaki seperti ini. Iya, berkaki. Untuk yang unsteam glass tanpa kaki, jadi lebih pendek. Itu adalah gelas-gelas yang jenis unsteam. Kita juga ada margarita glass. Hampir sama kayak cocktail glass, cuma Semuanya itu jenis mocktail ya. ini buat cocktail Pak, iya. Cocktail ya. Ya, untuk yang belum tahu mungkin untuk di bar ada dua jenis minuman juga. Wine Ada glass banyak yang mana sih, nih Pak. wine glass? Wine glass kita punya champagne glass juga. Champagne glass. Ini bisa dibilang champagne glass. Ini biasanya digunakan untuk menyajikan champagne. Ya, wine champagne ini untuk red wine. Red wine. Wine glass untuk yang red wine. Saya lihat brandy kemarin juga. Brandy ini Pak. Ini iya. brandy. Kita ada brandy glass juga. Brandy glass ini khusus untuk brandy, kenapa dibikin seperti ini juga ada tujuannya. Jadi ini ujungnya kecil karena brandy biasanya disajikan hangat ya. Hangat Pak. Benar. Jadi sebelum disajikan biasanya gelas ini dibakar dulu, dipanasin dulu pakai spiritus atau apa sehingga gelasnya tetap hangat. Kalau yang bir tadi itu didinginkan, ini dipanaskan. Ya, Nah, biasanya pegangnya begini nih, digosok-gosok supaya dia tetap bertahan panas. Boleh dilepas maskernya Pak? Boleh silahkan. Saya tunggu. Ya, untuk wine glass kenapa lebih cembung? Karena untuk menikmatinya biasanya orang-orang setelah dituang. Jadi untuk penuangannya pun juga nggak sembarang dipenuhin gitu. Cuma ini Pak. Jadi ini ada kayak cekungan. Nah, ini fungsinya nanti ketika wine-nya udah di dalam, biasanya penikmat wine harus mencium aroma dulu. Supaya aromanya tidak cepat hilang. Aromanya tahan di dalam. iya, terus juga bisa dinikmatin aromanya. Jadi biar awet di dalam cekungan lengkungan gelas ini. Karena wine itu aromanya khas banget ya. Aromanya khas banget. Dan itu yang mahal. Yang bikin wine mahal itu. Yang bikin wine mahal. Apalagi kalau fermentasinya udah lama banget, pasti lebih mahal. Jadi untuk cara menikmatinya biasanya diputer dulu wine-nya. Setelah itu dihirup. Setelah kita tahu taste aroma dari wine tersebut, baru dinikmatin. Terus biasanya menikmatinya juga lebih cocok kalau pakai beef, sirloin, wagyu, lebih cocok. Red wine itu biasanya digunakan untuk menemani beef seperti itu. Kalau white wine biasanya digunakan untuk menemani menu seperti fish dan chicken, tapi yang white wine seperti itu. Oke, sepertinya udah banyak ini yang kita kasih tahu ke teman-teman tentang bar, peralatan bar, berbagai macam gelas. Terima kasih bro, sukses selalu. Kita akan berikan informasi-informasi di next video. Tunggu ya, thank you. Terima kasih. Thank you everyone. Terima kasih Pak.